Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan media matematika di sekolah dasar yang beranggotakan saya sendiri, saya Jimmy Susanti dengan NPM 18160069 dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Novi Lenasari, NPM 181600090. Kenalkan, nama saya Meli Juliana dengan NPM 1816080. Nama saya Futza Apri Anjani, NPM 18160058. Nama saya Nisdelia Ringgantika, NPM 18160088. Perkenalkan, nama saya Nesya Fatmala, NPM 18160085 dari kelas PGSD 5B. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil media yang telah kami buat, yaitu yang kami beri nama pembentar, yaitu putaran mobil bangun datar. Nah, kami membuat media ini terinspirasi dari media yang sudah pernah ada, yaitu roda bangun datar. Nah, pasti dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan media ini, karena media roda bangun datar sudah banyak digunakan. Nah, lalu dari media roda bangun datar kami kembangkan menjadi media pembelajaran yang kami beri nama pembentar, yaitu putaran mobil bangun datar. Nah, media pembelajaran ini atau media pembentar kami memfokuskan untuk peserta didik kelas 3 sekolah dasar dan memfokuskan pada beberapa materi pembelajaran, yaitu yang pertama ada mata pembelajaran matematika, yaitu tentang bangun datar, ada IPS tentang rambu-rambu lalu lintas, dan yang terakhir ada lambang-lambang Pancasila, yaitu mata pelajaran PPKN. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Rekan-rekan saya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media. Yang pertama, alat yang digunakan diantaranya gunting, cutter, penggaris, kemudian ada toples besar berbentuk lingkaran, serta pena atau pensil. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang digunakan. Satu yaitu kertas manggis berwarna kuning, biru, merah, serta hitam. Kedua lem Fox. Ketiga mobil-mobilan. Yang keempat print-printan yang berisi lambang Garuda Pancasila serta gambar bangun datar. Kemudian yang kelima ada spidol putih. Keenam spidol hitam. Ketujuh tutup botol. Kedelapan pipet atau sedotan plastik. Yang kesembilan pita berwarna ungu. Yang ke-10 kertas putih atau kertas HPS. Dan yang ke-11 ada kardus bekas. Bagaimana cara pembuatan media pembelajaran yang bernama pembentar? Pertama-tama buat terlebih dahulu lingkaran menggunakan benda yang berdiameter lingkaran seperti toples, ember, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita akan membuat cetak ulang di berbahan dasar kertas karton berwarna hitam. Kemudian potonglah kertas manggis berwarna kuning dengan berbentuk lingkaran, namun ukurannya lebih kecil dari lingkaran sebelumnya. Lalu yang keempat, potonglah kertas manggis berwarna biru dengan ukuran sedang atau lebih kecil dari lingkaran berwarna kuning. Lalu lingkaran terakhir yaitu dengan menggunakan kertas manggis berwarna merah muda yang dipotong dengan menyerupai lingkaran, kemudian dengan ukuran yang sangat kecil dari semua lingkaran yang telah dibuat sebelumnya. Setelah lingkaran sudah selesai, tempel lingkaran yang berwarna hitam terlebih dahulu di atas kardus, kemudian lingkaran berwarna kuning, kemudian lingkaran berwarna biru, dan yang terakhir lingkaran berwarna merah muda menjadi satu bagian. Setelah itu, buatlah pertanyaan di atas kertas HPS berwarna putih dengan ukuran 4x8 cm. Kemudian ditempelkan di pada bagian kolom lingkaran berwarna biru dengan diisi dengan setiap langkah kosong pada satu kolom. Setelah itu ditempel dengan menggunakan pita yang telah diletakkan pada bagian kolom sebelumnya. Setelah selesai, buatlah tiang rambu-rambu lalu lintas dengan menggunakan tutup botol serta pipet plastik.
lubangkan setiap tutup botol tersebut dengan menggunakan pisau atau benda tajam lainnya. Kemudian masukkan pipet atau sedotan di setiap celah lubang pada bagian tutup botol. Setelah itu ambil gambar rambu-rambu lalu lintas, ditempelkan di pada bagian sedotan sehingga menyerupai tiang rambu-rambu lalu lintas. Setelah itu letakkan rambu-rambu tersebut pada bagian-bagian lingkaran berwarna kuning. Kemudian gambarlah bangun datar di atas kertas HVS berwarna putih, kemudian diwarnai dan tempel pada lingkaran kolom berwarna biru dengan cara menggunakan lem. Dan yang terakhir adalah garislah lingkaran pada bagian sisi berwarna hitam agar menyerupai jalan raya atau lintasan mobil dengan menggunakan spidol berwarna putih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Nama medianya yaitu roda bangun datar yang kami kembangkan menjadi pembantar atau putaran mobil bangun datar. Bisa kita lihat di sini medianya. Cara penggunaannya yaitu dengan siswa diminta untuk maju ke depan untuk memainkan jarum ini. Nah, jika jarum ini berhenti tepat pada bangun datar, misalkan di bangun datar ini, nah siswa tersebut diminta untuk menyebutkan nama bangun datar tersebut. Dan jika arah panah ini jatuh kepada pita tersebut terdapat tantangan yang harus siswa buka dan harus siswa jawab. Kita beri contoh seperti ini. Nah, anak panah ini menunjukkan ke bangun datar persegi panjang. Siswa diminta untuk menyebutkan nama bangun datar tersebut. Kita coba lagi. Anak panah tersebut menunjukkan ke pita di nomor 15. Nah, kita akan buka pita di nomor 15. Sebutkan benda-benda. Pertanyaannya yaitu sebutkan benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Siswa diminta untuk menyebutkan benda-benda apa yang berbentuk persegi panjang, seperti papan tulis, terus pintu, dan lain sebagainya. Nah, jika dalam materi rambu-rambu lalu lintas ini kita menggunakan alat bantu mobil untuk berjalan. Mobil ini dibantu dengan musik. Ketika musik mulai, mobil berjalan, dan ketika musik berhenti, mobil pun ikut berhenti. Dan mobil ini jika berhenti di poin nomor 14 yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas. Apa nama rambu-rambu ini dan fungsinya untuk apa? Kita akan coba memulainya. Mobil terus berjalan. Stop. Nah, mobil berhenti tepat di angka 14 yaitu di sini. Di rambu-rambu lalu lintas yang artinya tidak boleh untuk berputar balik. Dan di sini
Di lingkaran tengah sini terdapat Garuda Pancasila serta sila-sila lambang sila Pancasila yang berguna untuk ketika siswa bermain di sini, siswa dapat mengetahui sila pertama dari Pancasila, yaitu bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Kelebihan dari media ini yaitu yang pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah dicari. Yang kedua yaitu dengan menggunakan media ini menumbuhkan minat belajar siswa karena dengan menggunakan media pelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga yaitu memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang keempat yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan merasa bosan. Yang kelima yaitu membuat siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan dan sebagainya. Kekurangan dari media ini yang pertama, media ini mudah rusak jika terkena air dan mudah robek. Yang kedua, aksesoris media ini seperti rambu-rambu lalu lintas mudah lepas. Yang ketiga, banyak waktu yang perlu dipersiapkan dalam membuat media ini. Baik teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.